Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara Ashoki Series 217 Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hoki sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Mahida Elsafi sebagai MC Ashoki sore hari ini. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang preservasi ovarium pada pembedahan kanker endometrium yang langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sejawat dokter, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan, serta profesor yang sudah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta ASOGI. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap untuk membagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang pertama dengan Dr. Oni Konsa, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUP Persahabatan Jakarta. Selamat sore, Dr. Oni. Selamat sore, Alhamdulillah bisa bertemu. Alhamdulillah. Sumber kedua dengan Dr. Pindo Mawardinata, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUD Selasih Pelalawan Riau. Selamat sore, Dr. Pindo. Assalamualaikum, selamat sore dokter, guru-guru besar sekalian. Waalaikumsalam dokter. Dan yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini sebagai moderator kita dengan Profesor Dr. Tatit Nurseta, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi FK Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Selamat sore Prof. Tatit. Selamat sore, Assalamualaikum. Sehat-sehat. Baik, terima kasih. Itu tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk mengundang Sekretaris Jenderal Hoki untuk memberikan sambutan serta sekaligus membuka acara kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Selamat sore teman-teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu semangat ya dalam melakukan segala tugas yang dibebankan atau dibebankan kepada kita ya. Kalau dibebankan kan berat banget ya, Prof. Tatit ya. Dibebankan. Dibebankan gitu ya. Ya, baik, berjumpa kembali pada Ashoki pada sore hari ini, luar biasa ya. Kita sudah masuk dalam seri 217 ya, luar biasa. Jadi sesuai dengan amanah Pak Ketua Umum, Dr. Brahmana ya, kita sampai 1000 ya, lebih dari 1000. Entah kita sampai bercucuk ya, banyak sekali yang kita akan share. Nah, terkait dengan topik sore ini adalah preservasi ovarium pada pembedahan kanker endometrium ya. Jadi memang ini nanti kita akan bahas apa sih sesungguhnya kandidat ya, kriteria seleksi yang akan kita tangani. Setiap pasien tentu berbeda ya. Nanti ini sudah dihadirkan para pakarnya, Dr. Oni ya, sahabat saya juga Dr. Pindo dan juga sahabat juga yang dari jauh dari Malang ya, Prof. Tatit ya. Mudah-mudahan apa yang kita share ini akan menjadi amal jariah kita bersama ya. Tentu nanti pembahasannya tidak hanya dalam preservasi ovarium, tapi risk benefit ya, advantages atau disadvantages, dan perlu nggak sih kita memang mengangkat seluruh ovarium, karena memang kalau kita bicara standard of care untuk pembedahan pada kanker endometrium seharusnya memang dilakukan SOB atau BSO itu ya. Jadi tapi pada kondisi eksepsional tentu ini akan menjadi pendiskusian yang cukup seru ya untuk kita sama-sama diskusikan ya. Sekali lagi saya apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman dari anggota Hoki seluruh Indonesia yang sudah sangat begitu ikhlas ya memberikan amal jariah berupa sharing ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi betul-betul menjadi bekal kita yang betul-betul hakiki, menjadi amal jariah yang tiada putus sampai kita tiada nanti ya. Dan tentu teman-teman dari Nusantara yang sudah sangat setia mengikuti Ashoki ini, kami sangat berterima kasih karena tanpa teman-teman sekalian tentu acara ini tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat luas ya. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala sumbangsihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Mahida. Silakan Dr. Mahida. Selamat menikmati acara ini ya.
Bismillah. Terima kasih Dokter Tovan sudah membuka acara sore hari ini. Baik, kita beranjak ke acara inti dan apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, langsung saja untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau menuliskan langsung pertanyaan di future Q&A yang telah disediakan. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja dimulai pemaparan dan dilanjutkan dengan diskusi kepada moderator Profesor Dr. Tatit Nurseta, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Kali ini kita bicara preservasi ovarium ya pada kanker endometrium. Ya, nanti materinya dijelaskan oleh dua orang pakar ya yang sudah terkenal baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Dr. Oni Konsa dan Dr. Pindo. Ini yang mau presentasi dulu Dr. Pindo dulu atau Dr. Oni? Dokter Oni dulu mungkin, Prof. Ye, Dr. Oni. Silakan Dr. Oni. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman semua, para guru besar, sejawat-sejawat di Hogi maupun di IDI, semuanya yang hadir pada pertemuan kali ini. Izinkan saya membuka dahulu presentasi mengenai eh, konservasi dari, sebentar, ini kok saya belum ketemu ya. Saya izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, kita akan bicara mengenai ovarian preservation di pembedahan pada kasus kanker endometrium. Jadi memang preservasi ovarium ini menjadi isu tersendiri karena kita akan membalancing bagaimana safety dari mempertahankan ovarium ini bagi pasien, di samping kita juga mempertimbangkan kualitas hidup maupun concern fertilitas pada pasien. Jadi presentasi ini akan membahas mengenai seleksi dari pasien, bagaimana pemeriksaan pre-op yang diperlukan, dan evidence-nya seperti apa, kriteria-kriterianya seperti apa, evaluasi multidisiplinarnya seperti apa, dan nanti yang terpenting tentunya adalah informed consent-nya. Sebentar. Ya. Ya, ini outline saya. Ini sedikit epidemiologi bahwa kanker endometrium memang adalah keganasan yang makin kesini makin sering ya. Nomor 6 tersering di wanita. Memang pada kasus kanker endometrium selama ini kita sering melihat pada kasus postmenopausal, di mana 75-80%-nya terjadi pada wanita-wanita yang postmenopausal. Namun ternyata insiden pada wanita premenopausal saat ini udah makin lama kita lihat makin tinggi, makin sering ya. Walaupun angkanya masih berkisar 14-20%, dan kasus yang usianya di bawah 40 tahun mungkin masih sekitar 5%. Namun tentunya ini menjadi sangat concern pada mereka-mereka yang didetek ya, terdiagnosis sebagai kanker endometrium pada usia muda. Bagaimana sebenarnya standar penanganan secara pembedahan untuk kanker endometrium sendiri dan bagaimana letak dari ovarian preservation? Kalau standar pembedahan tentunya ketika kanker itu adalah kanker endometrium, maka prosedur standarnya adalah histrektomi total. Pengangkatan seluruh rahim dengan salpingo-oophorectomy bilateral. Ini yang udah kaidah standarnya ya. Biasanya kita angkat seluruhnya dan nantinya bila kasusnya memang sudah cukup tinggi stadiumnya, kita harus melakukan pengangkatan yang lebih lengkap untuk menetapkan stadium atau surgical staging. Tentunya pada kasus-kasus seperti ini bisa timbul suatu kondisi menopausal dini pada usia-usia yang premenopausal. Sehingga kemudian timbullah upaya melakukan preservasi ovarium. Bagaimana ini preservasi ovarium pada kasus kanker endometrium yang kita lakukan pembedahan? Ini adalah sebenarnya adalah prosedur alternatif yang ikhtiar dari seorang surgeon untuk mempertahankan ovarium demi menjaga fungsi hormon alamiah dari pasiennya. Sehingga diharapkan kualitas hidupnya jauh lebih baik, tapi tentunya tidak mengorbankan target onkologinya sendiri ya. Karena kita sering kali khawatir nih,
jangan-jangan ada suatu mikrometastasis atau kanker tersembunyi yang tentunya ini akan menjadi potensi untuk muncul atau recurrent dari kankernya sendiri. Nah, ini adalah standar prosedurnya. Kita harus lakukan suatu hysterectomy total dan salpingo-oophorectomy bilateral dan kemudian staging ya, complete staging, bahkan kita lakukan omentektomi pada kasus-kasus yang non endometrioid ya, entah itu suatu histological serous, carcinosarcoma atau clear cell ya. Itu kita akan lakukan sampai komplit seperti layaknya ovarian cancer. Pada kasus yang udah mencapai stadium 2, bahkan kita juga harus sedikit banyak seperti cervical cancer ya, kita harus mencapai target untuk free margin pada saat melakukan hysterectomy totalnya. Ini adalah standar dari NCCN di mana kita lihat di sini ketika pasien itu suitable untuk melakukan pembedahan, maka total hysterectomy dan bilateral salpingo-oophorectomy ini udah sah ya. Tentunya nanti kita bicara kalau tidak pembedahan ada prosedur tersendiri untuk treatment dengan kriteria tersendiri. Tapi di sini kita akan membahas pada saat pasien tersebut menjalani suatu prosedur pembedahan untuk kanker endometrium yang mana kemudian kita melakukan preservasi dari ovariumnya. Bagaimana sebenarnya kriteria eligibilitas bagi mereka-mereka atau kandidat-kandidat yang menderita kanker endometrium dan kita masih pada tempatnya untuk melakukan preservasi ovarium. Tentunya kasusnya harus kasus mereka yang premenopausal ya dan early stage dengan jenis histopatologinya yang low grade, dia kategorinya endometrioid dan jelas-jelas no myometrial invasion atau ya kalaupun masih ada myometrial invasion less than 50% dan tidak ada penyebaran di extrauterin. Dan ini didukung oleh imaging ya, nantinya imaging yang lengkap. Kita consider usianya dan fertilitas dari upaya dia untuk mempertahankan fertilitas dengan teknik mempertahankan ovariumnya. Preoperatif assessment-nya kita harus sebaiknya ya, tidak hanya ultrasound transvaginal, walaupun tentunya pada sesi tertentu kita ya memang limitasi, kita hanya memiliki data USG transvaginal. Namun kemudian MRI ada akan lebih baik lagi, kita lebih pasti lagi, lebih yakin lagi untuk melihat kemungkinan adanya metastasis di ovariumnya atau di tempat lain. Kemudian untuk endometrial sampling harus confirm suatu low grade ya. Dan nanti kita lakukan genetic counseling. Ini tadi tumor grade stadium 1A. Sebentar, nah ini mungkin lebih jelas lagi ya. Kita harus base candidate-nya adalah stadium 1A, grade 1-2 ya. Ada beberapa yang masih meng-approve grade 2, tapi beberapa hanya mempertahankan di grade 1 ya. Ini karena kadang-kadang kita kalau dapat grade 2 ternyata pas dibuka grade 3 ya. Tapi kalau 1 ya naik-naik ke grade 2 gitu ya. Usianya juga in between, kadang satu jurnal menyatakan di bawah 40, ada lagi yang masih mempertahankan di bawah 45. Tapi kalau kita ingin lebih strict mungkin 40 ke bawah ya. Dengan potensial kandidat adalah yang 1A grade 3 ini juga sebenarnya saya tadi tidak begitu rekomendasikan. Kemudian 1-2 untuk 1B. Dan usia tadi batasannya adalah ada yang menyatakan 45, ada yang 40 ya. Namun kalau kita lihat yang udah seperti ini tentunya sudah tidak rekomen lagi ya. Jadi preservasi bisa dilakukan jika belum menopause, usia dan kembali di sini dituliskan 45 tahun, stadiumnya harus sangat awal, masih 1A1, 1A2. Kemudian resiko biomolekulernya rendah. Nah, ini nanti ada kategori khusus dari endometrial cancer ya. Tidak ada sel kanker di KGB-nya. Tentunya kita lihat berdasarkan imaging terlebih dahulu karena kita akan mempertahankan itu sebelum pembedahan sudah kita perkirakan, kecuali nanti durante op ternyata kita lihat kok ada pembesaran kelenjar getah bening di sana dan kita harus VC misalnya. Tidak ada invasi miometrium, LVSI-nya harus confirm negatif. Dan kita juga di sini ada suatu skor baru yang kita bisa nilai dari pemeriksaan serum darah.
yaitu Systemic Immune Inflammation Index, itu di bawah 992. Nah, ini kalau kita compare guideline dari NCCN maupun European Society ESGO ya, ini kita harus dapatkan, kalau NCCN saklek banget grade 1 ya. Kalau ESGO masih grade 1 atau 2 ya, case by case. Kemudian extendnya tentunya hanya dia minta confine di endometrium. Kalau dari ESGO dia masih 1-2 masih myometrial invasionnya ada masuk sedikit, less than 50% masih bisa. Kalau NCCN minta benar-benar MRI itu harus ada. Kalau di ESGO dia mungkin OR ya, TV USG masih bisa. Kemudian eligibilitas lainnya eh, yang penting juga adalah di sini tidak ada faktor-faktor potensial low metastasis lainnya ya. Kemudian tadi high risk faktor seperti deep myometrial invasion, apalagi cervical involvement jelas tidak, FPSI jelas tidak, grade 3 jelas tidak. Kalau di sini jelas tidak. Mungkin kita perlu tekankan yang grade 3 jelas tidak ya. Ini tadi kontraindikasinya kembali diulang dan di sini kita juga ingin melihat lebih dalam potensi metastasis ke ovarium itu bila mana pasien ini ternyata seorang carrier dari mutasi gen BRCA. BRCA mutation kalau dia ada potensi carrier seperti ini sebenarnya udah tidak rekomen ya, atau Lynch syndrome ya. Atau ada kita bisa tanya ke faktor keluarga, adanya keluarga yang kanker payudara, ovarium. Ini harus didiskusikan lebih matang lagi. Mengapa ovarian preservation ini penting ya dan konsekuensinya apa ya? Tentunya di sini concern terhadap menopause dini karena saya juga pernah dapat pasien 29 tahun ternyata endometrial cancer. Tentunya dia akan panjang sekali kalau kita ovariumnya langsung kita take out ya, menjalani menopause-nya ya. Dengan gejala-gejala menopause yang terlalu awal dia harus jalani dengan dampak-dampak tidak hanya ke tulang, kardiovaskuler gitu ya. Banyak sekali gangguan kualitas hidup ya. Tentunya dengan mempertahankan fungsi hormonal dan kualitas hidup diharapkan tidak terjadi kelainan atau gangguan seawal itu ketika kita bisa mempreservasi ovariumnya. Nah, mempertahankan fungsi hormonal ini tentunya untuk potensi reproduksi berbantu di masa depan ini masih ada harapan ya, walaupun di sini tentunya ketika kita sudah melakukan hysterectomy, ini masalah surrogate mother nih masih isu tersendiri nantinya ya. Dan yang penting tetap harus safety atau aman secara onkologi pada pasien-pasien yang terpilih sehingga tidak ada penurunan overall survival pada pasien tersebut. Ini menjadi kompleks karena gimana kita harus mengangkat atau tidak mengangkatnya ya. Dan pertanyaan yang penting adalah apakah ini aman? Ini jadi pertanyaan pada pasien nanti. Saya yang terbaiknya aja dokter, antara diangkat atau nggak diangkat terbaiknya aja menurut dokter gimana gitu ya. Dan jangan sampai mengurangi angka harapan hidup mereka. Ternyata ya untungnya ya dari hasil jurnal-jurnal ternyata untuk kasus-kasus yang sudah eligibilitasnya tadi sudah disebutkan, angka survival dari kedua kelompok itu tidak ada perbedaan. Jadi kita masih pada tempatnya untuk mempreservasi ovarium tanpa mengorbankan overall survivalnya. Jadi dari berbagai data, analisis kesintasannya untuk overall survival, recurrence-free survivalnya tidak ada perbedaan signifikan di kedua kelompok tersebut, baik yang dipreservasi maupun yang diangkat ya. Tentunya kalau seperti ini ya kita pilih untuk preservasi ya. Dengan preservasi ovarium ini dampak terhadap survival jelas tidak ada masalah. Kita untuk itu kebijakan ke depan pada kasus-kasus kanker endometrium usia muda dengan kasus-kasus yang sudah kita saring eligibilitasnya, kita rekomendasikan untuk pertahankan ovarium. Ini juga jurnal lainnya yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan survival pada dua kelompok tersebut. Nah, yang penting ini konselingnya. Karena yang penting adalah pada saat kita melakukan upaya mempreservasi ovarium itu
pasien benar-benar harus tahu pilihan terapi dia nih seperti apa, risiko-risikonya seperti apa ya, opsi-opsi yang ada seperti apa untuk preservasi ya. Pendekatannya harus multidisiplin ya, tentunya dengan dokter, kalau apalagi nanti kalau kita bicara sampai ada untuk IVF berbantu ya dengan spesialis fertilitasnya, patologinya ya, apalagi dengan sekarang profil biomolekulernya harus dicek gitu ya. Ini penting sekali. Dan konseling individual ini berbasis resiko tetap. Kadang kita akan mendapatkan ada pasien-pasien nanti yang mungkin reseptornya juga positif, jadi ini juga menjadi isu tersendiri atau dia ternyata di kemudian hari BRCA mutationnya kedetek dan bahkan dia terdetek sebagai penderita kanker payudara. Ini menjadi isu lain. Dia masih memiliki ovarium yang kemudian harus di take out, tapi pada saat awal jelas kita harus confirm dari segi histopatologinya, stadiumnya, risiko metastasisnya benar-benar sudah aman. Nah, jadi ini consideringnya ya, benar-benar diulangi lagi di sini. Oke. Nah, ini tentunya kita melihat nanti ini bagian dari konseling kepada pasien, apa saja keuntungan dan kerugian ketika kita mengangkat ovarium dan ketika kita mengkonserv ovarium ya. Ketika kita mengangkat ovarium, tentunya ya kita udah clear lah, kita angkat semua potensi makrometastasis gitu ya. Kemungkinan timbulnya suatu sinkronus ovarian cancer di ovarium tersebut udah kita ambil gitu ya. Kita mencegah dari subsequent dari secondary ovarian cancer. Ya, kita benar-benar kemungkinan suatu hormonal deprivation untuk suatu kemungkinan ya estrogen sensitive tumor metastatic site-nya udah diangkat gitu ya. Kalau kemudian dia kena kanker payudara misalnya yang ER-nya positif itu udah angkat semua. Keuntungannya itu. Tentunya kerugiannya adalah dia jelas jatuh ke kondisi menopause ya. Dan potensi permasalahan di kardiovaskular, metabolik, di tulang itu semua pasti langsung meningkat ya. Sebaliknya ketika kita mengkonserv, kita tentu tercegah ya dari kondisi menopause, kondisi permasalahan metabolik, kardiovaskular, tulang dan sebagainya. Dan kita kerugiannya adalah tetap kita dalam keadaan tidak tahu di ovarium itu ada mikrometastasis atau tidak ya. Dan ketika dia suatu ketika ternyata ada timbul cancer di site ovarium yang sama, kita bisa timbul juga timbulnya subsequent secondary ovarian cancer atau possible stimulasi dari estrogen sensitive tumor sebagai metastatic site. Kalau konservatif konservasi tekniknya tentunya sama, kita sparing satu atau dua ovarium ya. Kemudian kita kalau misalnya sampai kita khawatir ya kita bisa pindahkan jauh untuk kalau dia harus dilakukan radiasi. Tapi ini biasanya tidak umum kita lakukan karena kita cukup yakin areanya cukup jauh dari situ, kecuali kalau kita kemungkinan stadiumnya sedikit naik jadi 1B, dia harus di brachytherapy Mengingatkan misalnya. waktunya. Oh iya, siap Prof. Ya, ini intraoperatif decision making, ini yang kalau ini juga bagian dari konseling yang harus diingatkan ketika durante op kita temukan ada masalah, frozen section bisa jadi kita berubah tidak menjadi mempreservasi. Untuk follow up dan surveillance tentunya nanti dipantau setiap 3-6 bulan untuk 2 tahun pertama seperti halnya kasus cancer lainnya. Dan kita bersama-sama dengan tim lainnya untuk menjaga misalnya dia ada masalah fertilitas yang ingin dicapai, kita juga kejar supaya itu tercapai. Jadi konklusinya cukup aman asal careful selected premenopausal patientnya itu betul-betul dicek betul eligibilitasnya sehingga kita tetap bisa balancing safety di bidang onkologi dan kualitas hidup dari pasien, dan tentunya ini perlu pendekatan multidisiplin. Mungkin itu saja Prof dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang dibahas bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya stop share. Makasih Oke, Prof. terima kasih Dokter Oni. Sangat lengkap ya. Nanti saya khawatir Dokter Pindo presentasinya Oh, lengkap, lengkap, Prof. Dokter Pindo lengkap.
Tinggal sedikit yang dibahas nanti, Dokter Pindo. Monggo silakan, Dokter Pindo. Ya, terima kasih, Prof. Saya izin share screen, Prof. Apa sudah terlihat belum, Prof? Sudah share screen, tapi Sudah ya? gambarnya belum terlihat. Maaf, izin, Prof. Sudah ya, Prof? Belum? Gambarnya belum, ini sudah muncul sekarang. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Profesor, Guru Besar, Prof. Tatip sebagai moderator, Dr. Oni yang sudah menyampaikan lengkap ya tadi, Prof ya. Kemudian Dr. Tovan serta seluruh sejawat peserta webinar Asogi seri 217. Saya mengucapkan juga selamat Tahun Baru Islam. Insya Allah membawa keberkahan, kesehatan bagi kita semua. Jadi saya hanya menambahkan beberapa tambahan yang sudah disampaikan oleh Dr. Oni, Prof. Sebagai disclaimer, saya bukan ahli, saya hanya merangkum beberapa literatur yang terbaru, dan mohon maaf beberapa ilustrasi gambar saya buat menggunakan AI gitu, Prof. Nah, sebagai outline, saya akan bawakan 6 outline. Yang pertama, pendahuluan, mungkin nanti akan saya lewatkan saja beberapa bagian. Yang kedua, pemilihan kandidat preservasi. Yang ketiga, akan membahas sedikit tentang teknik preservasi ovarium. Kemudian bagaimana follow up-nya, kemudian bagaimana peran HRT, dan yang terakhir itu bagaimana peran SPOG dalam praktik sehari-hari. Saya pikir ini sejak tahun 2018 memang guideline sudah memasukkan tentang preservasi ovarium pada tindakan kanker endometrium, sehingga trennya menjadi meningkat yang dulunya di bawah 20% di tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir itu bahkan mencapai angka 50%. Ini saya lewatkan saja manfaatnya, tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Oni tentang surrogasi mother, bahkan mungkin saja di kedepannya akan bisa dilakukan transplantasi uterus gitu ya Prof ya, yang bisa memungkinkan mengembalikan fungsi dari reproduksi pasien yang sudah di hysterectomy. Ini saya ada suatu penelitian ya, cost effectiveness yang dilakukan oleh Hernandez dan kawan-kawan pada tahun 2023, dia menunjukkan bahwasanya yang dilakukan preservasi ovarium pada kanker endometrium stadium awal dan low grade memberikan survival 10 tahun yang lebih baik dibandingkan yang dilakukan ovarektomi. Juga dengan resiko rekarensinya yang tetap masih rendah, yaitu di bawah 2,5%, dan resiko kanker ovarium yang kurang di bawah 1%. Kemudian preservasi ovarium juga mengurangi komplikasi akibat defisiensi estrogen seperti atrofi vagina, itu kejadiannya 2,1 dibanding 24,1% yang dilakukan BSO. Nah, di sini dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa penghematannya itu bisa sampai sekitar 28 juta katanya per pasien. Jadi untuk menghemat biaya dari mengurangi kebutuhan terapi estrogen dan perawatan komplikasi menopause. Nah, ini guideline yang tadi sudah disampaikan Dr. Oni, SGOL 2025 dan NCCN memasukkan stratifikasi risiko berdasarkan molekuler gitu. Nah, ini saya coba cari guideline kita, Prof, yang ada di Indonesia. PNPK HOGI 2018 dan 2002 memang sejalan dengan guideline internasional, yaitu preservasi ovarium dapat dipertimbangkan pada pasien usia di bawah 45 tahun, dengan endometrium grade 1 dan invasi myometrium yang di bawah 50%. Panduan ini masih menggunakan kriteria histopatologi yang klasik dan masih belum mencantumkan secara eksplisit tampaknya klasifikasi molekuler. Nah, mungkin menjadi realitas di lapangan kita ya, Prof, karena memang pemeriksaan molekuler ini belum tersedia di semua pelayanan begitu. Nah, menjadi pertanyaan juga, selain pertanyaan apakah ovarium aman dipertahankan, kita juga perlu menjawab nih, apakah fungsi ovarium itu masih bagus atau enggak gitu. Jadi ada beberapa langkah yang tidak boleh terlewat gitu. Untuk menentukan kandidat pasien yang bisa dilakukan preservasi itu salah satunya adalah menilai cadangan ovarium. Karena tujuan kita adalah mempertahankan fungsinya. Jadi yang bisa diperiksa itu seperti AMH, kemudian bisa kita lakukan AFC atau antara follicle count dengan melalui USG transvaginal. Jadi selain melihat fungsi ovarium, kita juga dengan USG juga bisa melihat ada nggak kemungkinan metastasis ke ovarium gitu. Jadi pemeriksaan ini harus dilakukan kombinasi, tidak bisa berdiri sendiri, kombinasi antara AMH dan AFC, jadi memberikan gambaran cadangan ovarium yang lebih akurat. Kemudian kita tidak melewatkan screening penyakit infeksi sebelum melakukan tindakan preservasi ovarium.
Guideline European Society of Human Reproduction dan Embryology di tahun 2022 juga merekomendasikan penilaian fungsi ovarium sebelum dan sesudah terapi kanker, terutama menilai kadar AMH untuk menilai memprediksi pemulihan fungsi dari ovarium. Menurut guideline ini, pada pasien dengan cadangan ovarium yang rendah, misalnya AMH-nya di bawah 0,5 nanogram per mililiter atau AFC-nya kita hitung di bawah 5-7 folikel, jadi mungkin manfaat untuk preservasi ini menjadi kurang gitu dan harus dipertimbangkan secara individu. Bahkan preservasi jaringan ovarium itu katanya efektif diperkirakan menurun di atas usia 36 tahun atau pada cadangan ovarium yang sangat rendah. Jadi semakin rendah AMH dan AFC serta semakin tinggi FSA itu juga semakin dekat seorang wanita mendekati menopause. Jadi AMH yang di bawah 0,5, AFC yang di bawah 5 itu mengindikasikan resiko menopause-nya kira-kira sekitar 5 tahun lagi gitu. Nah, sedangkan AMH yang di bawah 0,1 atau hampir tidak terdeteksi disertai yang folikelnya sedikit sekali 0-2 dan FSA yang tinggi di atas 25 ini menunjukkan kemungkinan menopause-nya kira-kira 1-2 tahun. Jadi kita harus menilai juga fungsinya selain menyingkirkan resiko kandidat preservasi ovarium yang disampaikan oleh Dr. Oni tadi. Ya. Jadi berbagai faktor yang memiliki peluang yang lebih besar untuk kita pertahankan fungsinya adalah pasien-pasien yang lebih muda, tentunya disebutkan di bawah usia 40 tahun. Kemudian kadar AMH yang tinggi, AFC yang lebih dari 5, dan FSA yang rendah. Ini memiliki peluang untuk mempertahankan fungsi ovarium yang lebih baik. Nah, ini bagaimana teknik yang dilakukan untuk preservasi ovarium. Jadi yang paling awam dan sederhana kita kerjakan adalah mempertahankan atau meninggalkan ovarium di tempatnya atau in situ. Jadi menurut ada suatu literasi dia bilang tuh dengan 2 step gitu. Step pertama adalah kita melakukan pre-operative assessment, yaitu men-screening kandidat dengan ketat yang sudah dijelaskan di awal dan status hormonnya juga. Kemudian step kedua adalah kita melihat intraoperatifnya, melihat bagaimana nih keterlibatan ovarium. Apakah ada tampak normal atau tidak normal gitu. Ada nggak faktor risiko seperti ada metastasis di ekstrauterin, kemudian ada nggak invasi ke myometrium atau serviks, ada nggak kecurigaan endometriosis atau kanker ovarium. Jadi kalau misalnya dua-dua normal, kita bisa mempertahankan bilateral ovarium. Tapi kalau ada salah satu yang tidak normal, kita juga lihat AFC-nya. Jadi kalau misalnya yang kita pertahankan itu mungkin yang folikelnya lebih baik gitu. Dan direkomendasikan juga untuk melakukan bilateral salpingectomy opportunistik. Kemudian konsep yang sangat penting harus disampaikan kepada pasien adalah yang disebut dengan dynamic counseling. Karena pasien harus memahami bahwa keputusan mempertahankan ovarium pada saat operasi bukanlah keputusan final, karena kadang-kadang hasil patologis akhir definitif itu berbeda. Jadi mungkin saja bisa menunjukkan resiko dengan resiko yang tinggi, maka kemungkinan saja kita bisa menawarkan ovarektomi yang lebih lanjut kepada pasien. Nah, ini selain mempertahankan ovarium in situ tadi yang saya sudah jelaskan, pilihan lain yang dapat dipertimbangkan adalah disebut dengan ovarian tissue followed by transplantasi. Jadi disebut OTCT. Jadi pada kanker endometrium stadium awal yang beresiko rendah, teknik ini telah menunjukkan keberhasilan dan memulihkan fungsi ovarium tanpa adanya laporan rekarensi pada beberapa kasus yang dipublish. Di OTCT ini juga merupakan prosedur yang direkomendasikan oleh European Society of Human Reproduction dan Embryology, tetapi katanya bukan suatu tindakan yang rutin dikerjakan. Nah, ini adalah data dari serial kasus pertama di Tiongkok di tahun 2020 yang melaporkan 10 pasien yang menjalani OTCT. Ada 1 pasien dengan kanker endometrium. Selama di follow up tidak ditemukan kambuhan maupun munculnya kanker ovarium pada jaringan ovarium yang ditransplantasikan. Kemudian ada juga systematic review dan meta-analisis 2024. Jadi dia melaporkan transplantasi jaringan ovarium pada kanker ginekologi. Ada 2 kasus kanker endometrium, dilaporkan fungsi ovariumnya tetap bisa bertahan hingga 33 bulan dan 51 bulan setelah transplantasi. Artinya kira-kira 3 tahun sampai 4 tahun. Jadi menunjukkan potensi pemulihan hormon jangka panjang yang cukup baik. Jadi temuan ini mendukung bahwa OTCT dapat menjadi alternatif pilihan untuk preservasi ovarium pada kanker endometrium yang terpilih.
Nah, kapan dikerjakan OTCT-nya ini beberapa literasi mengatakan minimal 3 sampai 6 bulan setelah terapi definitif tanpa ada remisi, jadi bisa dikerjakan. Nah, prosedur OTCT ini diawali dengan pengambilan dan pembukaan jaringan ovarium. Setelah pasien remisi, jaringan dapat ditransplantasikan kembali secara ortotopik, yaitu pada lokasi ovarium yang asli atau di fossa ovarica, atau secara heterotopik di lokasi yang lain. Ini tampak di lengan polar atas tuh ya. Jadi untuk memulihkan fungsi endokrin bisa ditempatkan di lokasi yang bukan di fossa ovarica. Apabila terdapat kekhawatiran adanya sel kanker residual dalam jaringan yang disimpan, folikel ovarium dapat diisolasi dan ditransplantasikan menggunakan konsep artificial ovary, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko reintroduksi sel kanker di jaringan ovarium tersebut. Nah, artificial ovary ini memang masih teknologi eksperimental ya, tapi sangat menjanjikan sebagai strategi preservasi fertilitas di masa depan. Nah, keberhasilan preservasi ovarium tidak hanya dinilai saat tindakan saja, tetapi juga harus memerlukan follow-up jangka panjang terhadap fungsi ovarium. Follow-up-nya ya bisa kita lakukan dengan pemeriksaan hormonal tadi, FSH, MH, atau bahkan kita gunakan USG transvaginal untuk melihat antral follicle count-nya. Kita juga bisa mengeksklud ada nggak metastasi atau rekarensi di ovarium dengan menggunakan USG transvaginal. Kapan dilakukan? Ini dilakukan secara berkala di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-12, dan setiap tahun dalam 3 tahun pertama. Selain parameter hormonal dan pencitraan tadi, kualitas hidup pasien juga bisa kita lihat nih dengan menopause rating scale atau MRS untuk mendeteksi berhasil nggak kita preservasi ovariumnya. Jadi peningkatan menopause rating scale yang tinggi di atas 14-17 itu memerlukan pertimbangan apa kita kasih treatment hormonal atau bagaimana. Jadi pertanyaannya aman nggak untuk memberikan HRT pada kanker endometrium? Nah, menurut guideline terbaru dan rekomendasi di 2026, termasuk GOG 137 dan meta-analisis hampir dari 8.000 pasien menunjukkan bahwa HRT tidak meningkatkan risiko rekarensi maupun menurunkan disease-free survival pada pasien kanker endometrium yang stadium awal, yang tipe endometrioid, low grade, dan yang sudah remisi. Oleh karena itu, HRT masih tetap aman. Apa saja yang bisa direkomendasikan? Pada pasien yang pasca histerektomi, estragon tunggal menjadi pilihan utama. Dapat diberikan dalam bentuk estradiol oral sekitar 1-2 mg per hari atau patch transdermal 25-100 mikrogram per hari. Pada pasien dengan faktor risiko trombosis bisa kita kasih preparat yang gel gitu karena keamanannya lebih baik. Sementara bila keluhan terdapat pada sindrom genitourinaria menopause seperti vagina kering atau disparani, jadi estrogen lokal menjadi pilihan yang terbaik. Kapan diberikan? Dipertimbangkan 6-12 bulan setelah pasien dalam keadaan remisi. Dimulai dengan dosis yang rendah. Kemudian tetap dievaluasi secara berkala. Ini saya ambil dari beberapa materi ASOGI sebelumnya, Prof, yang disampaikan oleh guru-guru saya, Dr. Brahmana dan Dr. Siti Salima. Menjadi banyak pertanyaan tuh bagaimana peran SPOG umum dalam tata laksana kanker endometrium, apakah masih perlu melibatkan subspesialis onkologi gitu. Jadi SPOG itu memiliki peran penting dari sejak awal mulai dari menegakkan diagnosa hingga melakukan tindakan operatif pada pasien yang risiko rendah stadium 1A. Namun memang sebelum operasi harus benar-benar dipastikan itu risiko rendahnya. Dari histopatologi menunjukkan misalnya adenokarsinoma endometrioidnya grade 1-2, tidak ada keterlibatan serviks, tidak ditemukan penyebaran di luar uterus berdasarkan imaging baik MRI ataupun USG, dan tetap juga membutuhkan kolaborasi dengan tim onkologi. Kenapa? Apabila selama operasi ditemukan penyebaran yang luas di luar perkiraan kita, ada subspesialis onkologi yang bisa take over operasi itu. Tapi sebaliknya, jika kita ketemunya pada kasus dengan yang resiko tinggi sejak awal, seperti histologi non-endometrioid, yaitu seros, clear cell, atau karsinokarsinoma, sebaiknya dirujuk dari awal. Nah, konsep kolaborasi ini juga sejalan dengan panduan HOGI kita, Prof, yang 2018 dan 2022. Jadi, panduan kita merekomendasikan agar pasien dengan kanker endometrium stadium awal, bahkan yang atipikal hiperplasia ataupun AIN, yang merupakan prekursor dari
karsinoma endometrium tipe 1 yang menginginkan preservasi fertilitas termasuk preservasi ovarium dirujuk ke pusat spesialis dengan diagnosa yang dikonfirmasi oleh subspesialis onkologi. Tujuannya untuk memastikan bahwa pasien dipilih dengan benar yang merupakan kandidat yang tepat untuk dan aman secara onkologi. Setelah pasien dinilai layak oleh tim multidisiplin, langkah berikutnya adalah memastikan pasien memahami bahwa tindakan ini bukan tata laksana yang rutin dikerjakan dan bersifat dinamis. Pasien harus siap menjalani follow up yang ketat dan memahami kemungkinan perlunya tindakan lanjutan di kemudian hari. Nah, ini saya pikir beberapa hal yang bisa dikerjakan oleh SPOG, yaitu salah satunya pemeriksaan tebal endometrium menggunakan USG transvaginal. Memang hingga saat ini belum ada nilai cut-off ketebalan endometrium yang benar-benar optimal untuk mendeteksi keganasan. Tetapi pada pasien premenopause dengan perdarahan uterus abnormal dengan ketebalan endometrium di atas sama dengan 8 mili, dapat meningkatkan kecurigaan keganasan. Sedangkan pada yang postmenopause dengan cut-off di atas sama dengan 4 mili, kita bisa untuk mengindikasikan melakukan biopsi baik TNC atau dengan Pipel untuk memastikan histopatologinya. Kemudian informasi yang penting juga adalah kedalaman invasi biometrium. Jadi melalui USG transvaginal dengan spesifitas 73-90% dan sensitivitasnya cukup tinggi. Kedalaman invasi ini dapat dinilai dengan dua metode, yaitu antara rasio invasi terdalam terhadap ketebalan biometrium dan rasio diameter anterior-posterior endometrium terhadap diameter anterior-posterior uterus. Jadi nilainya kalau dia di atas 50% berarti dianggap stadium 1B yang bukan kandidat baik untuk dilakukan preservasi ovarium. Sedangkan bila dia nilainya di bawah 50%, itu merupakan stadium 1A yang bisa menjadi kandidat untuk dilakukan preservasi ovarium. Nah, kemudian tadi bagaimana cara menghitung folikel antral itu. Jadi folikel antral ini idealnya dinilai dilakukan di hari kedua hingga hari kelima siklus menstruasi. Kemudian kita mengidentifikasi kedua ovarium. Jadi folikel yang dihitung, folikel yang ukurannya 2 sampai 10 mili. Jadi kalau di bawah 2 tidak dihitung, di atas 10 tidak dihitung, kemudian dilihat yang jumlah yang kanan dan kiri, kemudian kita jumlahkan totalnya. Ini dapat memprediksi cadangan ovarium ya. Jadi faktor histopatologi juga penting, tidak boleh diabaikan. Jadi data menunjukkan bahwa resiko keterlibatan ovarium meningkat pada pasien dengan grade tumor yang tinggi, invasi biometrium di atas 50% dengan LVSI positif, sehingga informasi ini harus dikomunikasikan dengan sejawat teman patologi anatomi secara lengkap, karena komponen ini penting dalam penilaian resiko onkologis kandidat untuk dilakukan preservasi ovarium. Nah, sangat sempurna sekali apabila kita bisa memeriksakan pemeriksaan molekuler, profil molekuler pasien, karena menurut studi resiko keterlibatan ovarium sangat rendah pada yang tipe pol mutation, yaitu sekitar 6%, dan pada kasus yang dengan molekuler NS-ANPI itu hanya kejadiannya hanya 40%, namun pada yang mismatch repair deficiency dengan P53 abnormal ini kejadian insidensinya antara 45 sampai 50%, sehingga dengan kriteria molekuler yang dengan resiko tinggi ini tidak cocok untuk dilakukan preservasi ovarium. Nah, sebagai take home message, jadi dengan prinsip right patient, right ovary, right decision, jadi preservasi ovarium dapat mempertahankan fungsi hormonal, fertilitas, dan kualitas hidup tanpa mengorbankan keamanan onkologis. Saya pikir terima kasih, Prof. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Pindo. Jadi dari uraian dua pembicara tadi sudah lengkap ya. Tinggal sekarang pertanyaan apa? Ada pertanyaan dari audiens? Tolong dibantu Dr. Mahida kalau ada. Ya, di fitur Q&A belum ada, Prof. Belum ada. Kalau belum ada, saya mau sambil nunggu, saya mau bincang sedikit. Jadi kalau pasien BPJS kita hanya menggunakan tumor grade dan MRI saja ya, dokter ya. Iya, Prof. Sementara itu, tapi memang beberapa center sepertinya pemeriksaan P53 sudah mulai di
ya Ya, Prof. P53 Setahu memang di bisa center tuh masih Prof. bisa Tapi di center ya. belum, ya. Tapi yang lain ya kita hanya mengandalkan ya semua. Ya, mungkin kuncinya di konseling itu ya Prof. Karena kita terbatas beberapa pemeriksaan. eh, Tadi ya mungkin kayak AMH juga, AFC. Kalau AFC bisa dicek mungkin. Tapi yang lain-lain ya kita mengandalkan tadi pemeriksaan histopatologi yang ada, kemudian mungkin ditambah MRI mungkin karena ada fasilitasnya. Tapi untuk yang profil biomolekuler dan lain-lainnya mungkin belum ya, Bro. Gimana Dokter Pindu? Ya, setuju Dokter Roni. Di tempat saya juga malah bahkan P53 juga masih belum bisa dikerjakan gitu. Iya, sama. Atau begini, dokter pindah semua di BSO kemudian di HRT gitu pasien BPJS. Ya. Dapat ya Prof ya HRT-nya. Saya ambil tadi kesimpulannya dokter Pindo tadi. Tapi lebih mahal 28 juta katanya per pasien. Lapor dulu ke BPJS. Ya, karena RT kan pakai yang apa namanya fitoestrogen gitu mungkin bisa menggantikan gitu ya. Kalau untuk kedalaman miometrium kan itu salah satu kriteria ya. Kalau misalnya di suatu rumah sakit, apalagi sekarang ini nanti kan subspesialis onkologi itu untuk pelayanan ya, untuk pelayanan. Jadi mungkin tipe B sekarang kan banyak yang itu ya. Mungkin tidak ada fasilitas MRI. Mungkin kalau TVS itu kan perlu perlu anu ya keahlian khusus gitu ya, Dokter Pindo. Ada tips and triknya, Dokter Eni maupun Dokter Pindo. Mungkin Anu tadi MRI. Dokter Pindu mungkin tadi bagus tuh Prof. Ada suatu penilaian tidak hanya melihat baseline dari endometriumnya sendiri, tapi juga mengukur ketebalan endometrium dibandingkan dengan ketebalan dinding miometrium di anterior dan posteriornya ya, Dokter Pindo ya. Mungkin itu bisa menambah lebih akurat lagi pemeriksaan USG vaginalnya, Prof. Mungkin Dokter Pindo tadi Untuk hiperplasianya atau untuk ketebalan invasinya ya. Atau ini dikatakan kalau kita sudah confirm dari histopatologi, Prof. Jadi kita bisa menilai ketebalan endometriumnya menggunakan USG transvaginal dengan sensitivitasnya yang cukup baik, 68 sampai 100% dan spesifitas 3 sampai 90%, Prof. Itu. Jadi Ya rupanya sudah ada histopatologi. penanya. Enggak, ada Oh, penanya ini dari penanya yang tidak mau disebutkan namanya ini. Selain hasil PA, molekuler dan usia, apakah profil metabolisme pasien juga bisa menjadi dasar untuk memutuskan untuk preservasi ovarium pada CA endometrium, misalnya pasien usia muda tapi dengan obesitas. Terima kasih. ya kalau izin jawab dulu ya, Prof. Oke, silakan. Ya, ini untuk yang surgical pada endometrial cancer, kita memang tadi sudah dijelaskan kualitas dari ovarium. Mungkin yang di sini adalah kekhawatiran dari ini Dokter Indang, Prof yang tanya. Kekhawatiran dari obesity ini mungkin dia terkait dengan kita sekarang PMOS ya, bukan PCOS, tapi ovariannya ini sebenarnya function atau tidak. Bagaimana dengan kualitas dari si ovarium gitu ya. Mungkin bisa dengan penilaian tadi antral follicle count itu betul-betul masih baik atau tidak. Kualitas hormonalnya AMH-nya bagaimana, FSH-nya bagaimana. Kalau memang itu ingin lebih detail, tentunya tadi pemeriksaannya sudah ada bisa dilakukan.
Tapi kalau memang terbatas dan pasiennya juga terbatas, mungkin lebih ke arah konseling nanti Prof sifatnya, karena ketika dia memiliki suatu potensi risk metabolik, tentunya kita sebenarnya semangat banget ya Prof mempertahankan ovariumnya, karena kalau ovariumnya makin di take out, makin masalah kardiovaskuler dia misalnya makin kurang baik ya. Namun tentunya dia juga faktor kualitas dari ovarium yang ditinggal juga harus jangan sampai meninggalkan potensi masalah malahan daripada potensi untuk eh, support hormonal kepada pasiennya. Dari saya itu Prof, mungkin Dokter Pindo mau tambahkan. Oke, gimana, Dokter Pindo? Iya, Prof. Jadi di guideline ES European tadi ya, Prof. Ya. Jadi mereka juga memasukkan yang BMI, Prof. Untuk kandidat yang lebih bagus dilakukan preservasi ovarium itu ternyata BMI yang di atas 25 gitu, Prof. Dan menurut literaturnya juga pasien yang dengan PMOS yang sekarang itu memiliki folikel antral yang lebih baik, jadi katanya jadi memiliki keuntungan sekitar 2 sampai 40 tahun untuk menopause-nya lebih lama gitu. Jadi ada keuntungan dari guideline yang saya baca, Prof. Ya, apa dasarnya kalau BMI lebih dari 25 itu mungkin hormon estrogennya bisa disubstitusi dengan lemak gitu atau bagaimana? Kan risk faktornya tambah meningkat ya. Ya, di guideline itu memang tidak dijelaskan, Prof. Jadi memang yang di atas 25 katanya BMI-nya mempunyai kemungkinan fungsi ovariumnya lebih baik gitu untuk sebagai kandidat preservasi. Ya, di atas 25 malah lebih bagus ya. Asal jangan ada PMOS ya. Maksudnya lebih dari 25 tapi ternyata mungkin ovariumnya baik dan kita bisa mendapatkan secondary gain dia dengan masih mendapat support hormonal itu ya potensi kardiovaskuler dan lainnya bisa lebih ditekan Prof mungkin. Tetapi yang penting ya tadi kualitas ovarium yang ditinggal betul-betul masih ovarium yang function gitu. Jangan ovarium yang udah PCOS gitu, PCO gitu ya, udah nggak ada folikelnya gitu ya. Itu atau folikelnya kecil-kecil ya. Tadi ya Dokter Pinda bilang di bawah 2 mili. Jangan-jangan memang bukan folikel antral gitu. Mungkin itu Prof. Tapi tadi saya belum baca itu mengenai yang batasan BMI di atas 25 tadi Prof. Ya kalau eh, 25 kan masih belum obes ya. Mm-mm. Ya, itu pertanyaan yang muncul baru satu, belum ada pertanyaan lanjutan. Tadi kita bincang-bincang lagi. Tadi sempat Dokter Pindo sampaikan perannya untuk SPOG umum. Maksudnya ke center spesialis itu kan maksudnya bisa dikerjakan oleh SPOG umum gitu ya, Dokter Pindo. Ya, benar, Prof. Benar. Ya, otomatis mereka penapisannya ya dari itu tadi ya, dari tumor grade, kemudian MRI, kemungkinan B53 atau TVS gitu aja ya. Ada pertanyaan lagi nih Prof. Oh ya, oh ini ada Q&A lagi. Ya, silakan. Dari Dokter Dani Maesa Datu. Bagaimana evaluasi SII? Nah, ini mungkin Dokter Pindo ya ini ya. SI pada kriteria seleksi preservasi. Apakah sudah dimasukkan dalam kriteria seperti ESGO atau NCCN? Adakah syarat tertentu untuk menghilangkan positif palsu karena mungkin inflamasi lainnya? Terima kasih. Silakan, dokter.
Baik, Prof, saya coba jawab, Prof. Jadi memang SEI ini baru dipublikasikan, Prof, di tahun 2025 kemarin. Tapi memang dia tidak bisa berdiri sendiri gitu, Prof. Karena memang ada faktor yang lain di dalam jurnal itu, yaitu seperti grade, kemudian invasi miometrium. Jadi penilaian ini masih bersifat retrospektif, jadi sebagai independen faktor yang bisa dinilai kalau cut-off value-nya itu di 992 gitu. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri gitu pemeriksaan SAE ini gitu, Prof, gitu. Dan Ya, belum dimasukkan di dalam guideline gitu. ya, memang belum masuk guideline ya, tapi mungkin baru penelitian-penelitian gitu ya, Dokter Pindo ya. Dokter Oni mau nambahkan? Ya, ya, memang ini hal yang menarik ya, Prof. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu sistem scoring yang menginisiasi apakah ovarium yang akan ditinggal itu ada potensi untuk mikrometastasis atau tidak, atau ada potensi masalah pada ovarium itu, maka dilakukan evaluasi dengan sistem Systemic Immune Inflammation Index tadi. Dan cut off point-nya tadi 992 ya. Memang kalau itu bisa dilakukan, walaupun memang guidance yang resmi belum masuk, tapi saya rasa itu baik itu untuk dikerjakan, sehingga itu bagian dari konseling lagi, Prof. Bagian dari konseling lagi. Tadi kalau pertanyaan Dani kan, apakah itu nanti ada potensi kalau lagi ada inflamasi di tempat lain? Saya rasa di dalam penelitian ini itu semua sudah eh, dimasukkan ya, bias-bias karena inflamasi yang lain. Memang ini sistemik gitu ya, sistemik eh, imun inflamasi. Jadi apapun yang terjadi pada momen itu pasien dinilai cut off-nya memang udah dibuat ya 992 itu tadi. Kalau memang dia di bawah itu bisa tuh. Jadi saya rasa itu nanti ke depannya saya rasa akan masuk sih, Prof. Kayaknya. Ya, Demikian, Prof. memang manusia atau Homo sapien itu kan berusaha terus ya. Iya, betul, Prof. Ikhtiar lanjut terus. Ya, kita lanjut terus, Kan tetapi tadinya kan ovarium diangkat ya, Prof ya. Pokoknya kayaknya ya, endometrium sudah lah gitu. Tapi kan ternyata berkembang gitu, Prof. Gitu. ya, Ikhtiar, ikhtiar. itu ciri khas Homo sapien itu. Ya, walaupun, walaupun, walaupun sudah dengan screening, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan itu sudah dilakukan dan ovarium kelihatan bagus, tubuh tubanya sudah diambil, terutama fimbrianya sudah diambil, itu aja angka risiko terjadinya bukan 0% ya, tapi masih kurang dari 3%. Tapi kalau secara statistik kurang dari 3% kan masih kecil ya, karena statistik kan hitungannya P kurang dari 0,05 ya, jadi 5%. Kalau kurang dari 5%, 3% itu sudah sangat kecil gitu. Baik, sudah tidak ada. Tercatat. Konseling harus tercatat Iya, supaya sampai kalau ada apa-apa kita jadi niat baik, malahan kenapa ovarium saya nggak diambil aja gitu kan, Prof. Padahal iya, kan perjanjian ya, Prof ya kita udah jelasin. iya, ya memang. Selalu itu, ya, selalu menjadi pertanyaan kalau terjadi kekambuhan loh ya. Kalau terjadi kekambuhan, kenapa dulu tidak diangkat semua? Ya, selalu gitu. Memang. Jadi memang inform consent, ya. Tadi kadang eh, keputusan penderita sama keputusan suami itu kadang beda. Kalau penderita masih, kalau bisa jangan diangkat semua, konservasi sebisa mungkin. Tetapi keputusan suami biasanya sudah diangkat saja semua, yang penting sehat. Nah, gitu. Harapannya gitu, sehat, nggak kambuh lagi gitu ya. Yang merasakan yang perempuan suaminya, istrinya. Oke, baik kalau
Ini sudah 1 jam lebih 3 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke pemandu acara, Dr. Mahida. Silakan. Terima kasih kepada narasumber dan moderator, Prof. Tatit, Dr. Oni, Dr. Pindo atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, saya mengingatkan kembali ada acara workshop yang menarik yang bisa kita ikutin di acara Pitpoki di Banten, tanggal 16 hingga 18 Juli. Ada workshop endometrial dan ovarian cancer, kemudian ada management of pre-cervical cancellation dan advanced gene surgery workshop. Selanjutnya juga ada acara di akhir tahun yaitu INASMID 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 8 November 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Acara ini juga terdapat simposium dan workshop yang menarik yang bisa kita ikutin. Baik, di akhir penghujung acara saya ingatkan juga pada peserta untuk mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal untuk seri sore hari ini bisa mengakses di YouTube beserta dengan seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Sampai jumpa di acara ASHOGI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima Salam. kasih. Semoga Terima kasih, Prof. bermanfaat Terima kasih, dan menjadi Dokter. amal Oke, jariah Dr. buat Oni, kita Prof. Tatit, bersama ya. Terima kasih, Prof. Dr. Mahida, Dr. Tatit, Tovan. Prof. Oke. Dr. Pindu. Terima kasih, Dok. Ini, Dok.